Hanya oleh kemurahan Tuhan, Komisi Wanita GKY BSD ada hingga saat ini. Sudah 27 tahun Tuhan menyertai. 27 tahun Tuhan menolong dan menjadikan Komisi Wanita menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang. Hanya oleh anugerah Tuhan saja, Komisi Wanita pada hari ini bisa memperingati hari ulang tahun yang ke-27. Ulang tahun yang ke-27 diperingati dalam situasi yang berbeda. Pandemi Corona melanda seluruh dunia. Saat-saat di mana hidup tidak mudah untuk dijalani. Dan saat-saat sepertinya tidak ada pengharapan akan masa depan. Tetapi wanita yang mengandalkan Tuhan, hatinya dipenuhi ucapan syukur karena ia menyadari ada kemurahan Tuhan yang memberikan hidup dan pengharapan pada masa depan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini karena anugerahnya sebagaimana kita ada hari ini. Kita merayakan 27 tahun Komisi Wanita GKY BSD. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat ke-15 ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bersyukur Komisi Wanita sebagaimana ada hari ini, itu semua karena anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur 27 tahun yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih karunia, bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran, bukan karena apa-apa yang kami punya, tetapi Tuhan semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan dengan anugerah yang Tuhan berikan, kami akan menjalani hari-hari ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami yakin berkat dan anugerah Tuhan akan terus menyertai Komisi Wanita GKY BSD, terus maju, terus memuliakan nama Tuhan, terus menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anugerah demi anugerah Tuhan limpahkan bagi Komisi Wanita, dan di sepanjang perjalanan 27 tahun Tuhan memberi anugerahnya. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan. Dan segenap jalanku, dan setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Shalom jemaat KW yang berbahagia. Dalam ibadah perayaan syukur hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-27 ini ada 3 B yang saya mau sampaikan. B yang pertama adalah bersyukur. B yang kedua adalah bersyukur. Dan B yang ketiga dan seterusnya adalah bersyukur. Saudara-saudara, bersyukur sudah sepatutnya lah kita sampaikan. Saudara-saudara, bersyukur sudah sepatutnya lah kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang percaya, yang mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Bersyukur karena pemeliharaan Allah begitu ajaib dan limpahnya dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini. Bersyukur karena di masa-masa pandemi ini Tuhan masih menghimpunkan kita sebagai sebuah komunitas yang saling membangun di dalam kehidupan iman kerohanian kita. Dan kita bersyukur hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-27 pagi ini membuktikan kesetiaan Allah bagi gerejanya, bagi umatnya. Bersyukur juga di pagi hari ini karena di tengah-tengah begitu banyaknya berita-berita di luar yang menakutkan dan menegangkan, tetapi berita firman Allah tetap Tuhan perdengarkan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian daripada firman Allah. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Korintus
pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami siap dan terbuka untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu persiapkanlah hati setiap kami, sehingga kami betul-betul merasakan kuasa Allah berbicara kepada setiap kami, menjadi satu pesan Tuhan di hari ulang tahun ke-27 Komisi Wanita di pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkatilah setiap umat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah anugerah kasih karunia daripada Tuhan Allah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber daripada anugerah itu, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, tema perenungan hari ini adalah anugerah demi anugerah. Dan akan saya singkat anugerah demi anugerah itu dengan ada. Hari ini di dalam ibadah syukur perayaan hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-27, secara khusus kita akan merenungkan mengenai 3 ada. Yang pertama, saudara, ada Allah sang pemberi anugerah. Yang kedua, ada tujuan Allah memberikan anugerah. Dan yang ketiga, ada tugas bagi kita si penerima anugerah. Kita lihat yang pertama, saudara. Ada Allah sang pemberi anugerah. Saudara, secara kosakata, kata anugerah itu memiliki pengertian yang sederhana, yaitu pemberian, kemurahan, kasih karunia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan bagaimana Alkitab memunculkan kata anugerah itu lebih dari sekedar berkat-berkat atau kemudahan-kemudahan yang dapat kita peroleh untuk menjalani kehidupan ini. Alkitab berbicara tentang anugerah, yaitu mengenai perkara utama, yaitu tentang Yesus Kristus. Saudara, inilah sebuah prinsip kebenaran, saudara. Bagaimana Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk berkenan memberikan. Saudara, ini merupakan sebuah prinsip kebenaran. Bagaimana Allah menganugerahkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada setiap kita manusia yang berdosa. Sehingga kita orang-orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai dan dihukum oleh Tuhan Allah, tetapi diperkenan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah sebagai anggota keluarga Allah. Saudara, apa yang Allah lakukan melalui anugerahnya ini tidak bisa dicapai oleh kekuatan manusia, tidak bisa dilakukan oleh upaya manusia, dengan cara apapun, dengan bagaimanapun, saudara. Bahkan ditinjau dari sisi manusia yang kita ini tidak layak untuk memperoleh anugerah. Mengapa, saudara? Karena manusia itu sudah terpuruk oleh karena dosa. Oleh karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka hukuman dari manusia yang berdosa adalah maut adanya. Namun saudara, Allah memberikan anugerahnya kepada kita orang-orang yang berdosa ini melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, itu menarik sekali di dalam pasal yang pertama, saudara. Karena di situ jelas dikatakan mengenai pernyataan Allah, bahwa anugerah dan kebenaran itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Saudara, Yesus adalah anak Allah
yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dan kita yang menerima Yesus Kristus, dicatat di dalam ayat yang ke-16, adalah orang yang menerima anugerah demi anugerah. Saudara, dengan demikian kita mengerti, saudara, apakah anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, anugerah terbesar manusia bukanlah kemasyhuran. Anugerah terbesar manusia bukanlah kekayaan. Anugerah terbesar manusia bukanlah kemapanan, saudara. Anugerah terbesar yang Allah berikan bagi kita manusia yang berdosa, yaitu Yesus Kristus saja. Saudara, pertanyaannya, jikalau saat ini kita merayakan hari ulang tahun ke-27 Komisi Wanita, apakah setiap kita yang mendengarkan khotbah ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah terbesar dari Allah? Saudara, jikalau ada di antara kita yang ikut di dalam perayaan HUT ke-27 ini, tetapi hati kita belum sepenuhnya terbuka terhadap anugerah terbesar yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada kita. Atau saudara, ada di antara kita yang masih belum yakin dengan sungguh-sungguh untuk menerima, untuk mengalami, untuk merasakan anugerah terbesar yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Maka di pagi siang hari ini saya mengajak saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menggedor dan melembutkan hati kita yang terdalam. Saudara, saya berdoa kiranya Roh Allah menggetarkan hati kita, bahwa sesungguhnya hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, setiap manusia yang berdosa dalam dunia ini membutuhkan anugerah Allah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Maukah kita, saudara, untuk betul-betul menerima, mengalami, dan menikmati anugerah Allah yang terbesar, Yesus Kristus yang telah mati di atas Kalvari untuk menghapuskan dosamu, untuk menghapuskan dosaku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ada tujuan Allah memberikan anugerah. Saudara, ada satu maksud dan tujuan utama ketika Allah memberikan anugerahnya kepada kita, yaitu untuk membawa kita masuk ke dalam kesatuan dengan Dia. Saudara, ingat, hanya anugerah Allah lah maka kita diperkenankan untuk masuk dan memiliki persekutuan yang erat, yang intim, persekutuan yang akrab dengan Allah. Rasul Paulus yang menuliskan bagian ini adalah seorang yang mengerti betul apa anugerah terbesar dalam hidupnya. Saudara, dulunya dia seorang penganiaya jemaat. Dulunya dia adalah orang yang sangat membenci pengikut Tuhan. Dulunya Paulus adalah orang yang hidup dengan orientasi kepada dirinya, mengejar ambisi diri, melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan dirinya sendiri. Tetapi saudara perhatikan, ketika anugerah Allah yang terbesar itu menghampiri dia, maka Paulus diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah daripada Tuhan Allah. Sehingga kalau kita membaca tulisan dari Paulus ini sangat menarik sekali, saudara. Karena apa? Ketika Paulus berbicara tentang dosa, maka itu selalu dia mengkaitkannya dengan anugerah. Saudara, ketika Paulus berbicara tentang dosa-dosa lama manusia, dia selalu mengkaitkan itu dengan anugerah Allah yang limpah adanya. Di dalam 1 Timotius dikatakan apa? Di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru aku mengalami kasih karunia
anugerah Allah yang limpah dalam hidupnya. Saudara, Agustinus adalah seorang teolog yang menekankan tentang teologi anugerah. Di dalam bukunya yang berjudul Confession, pengakuan, ia menuliskan bagaimana dirinya yang adalah pendosa, orang yang berdosa, orang yang sejak masih muda, sejak remaja bermain-main dengan dosa, mempermainkan hidupnya untuk mengejar hawa nafsu, melampiaskan keinginan nafsunya. Tetapi saudara-saudara, ada seorang ibu, ada seorang mama yang terus berlutut mendoakan akan dirinya dengan linangan air mata. Mamanya Monica pagi, siang, malam sujud berdoa kepada Tuhan, mendoakan Agustinus yang selalu bermain-main dengan dosa, mendoakan suaminya Patricius yang terus bermain-main dengan dosa. Saudara, di dalam pertobatannya, ketika anugerah Allah itu menghampiri Agustinus, dia berkata, "Aku orang yang sangat berdosa dan aku mendapatkan anugerah terbesar daripada Tuhan Allah." Dan mereka, baik Paulus, baik Agustinus, menyadari bahwa ketika anugerah terbesar Allah itu datang dalam hidup mereka, maka ada tujuan mengapa anugerah itu diberikan, supaya hidup mereka diubahkan serupa dengan Kristus. Hidup tidak lagi mengejar ambisi pribadi. Hidup tidak lagi melampiaskan keinginan diri. Hidup tidak hanya melakukan apa yang ingin untuk dilakukan, tetapi hidup mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Paulus, pendosa yang diubah oleh Tuhan. Agustinus, seorang yang berdosa yang hidupnya diubah oleh Tuhan, menuliskan di dalam tulisannya, sola gratia, hanya karena anugerah mereka bisa hidup seperti ini adanya. Hidup mereka adalah anugerah demi anugerah. Paulus setelah mengalami pertobatan yang luar biasa, hidupnya diubah oleh Tuhan secara dahsyat. Agustinus yang sudah merasakan dan mengalami anugerah yang besar, hidupnya dipimpin oleh Sang Pemberi anugerah. Saudara, perhatikan dengan seksama. Setiap orang yang telah menerima anugerah Allah pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Perhatikan sekali lagi, orang yang sudah mengalami anugerah daripada Allah pasti mengalami perubahan, pembaharuan dalam hidupnya. Jawabannya, apakah saudara, seluruh kaum wanita, dan setiap kita yang mendengarkan khotbah di pagi siang hari ini adalah orang yang sungguh membuka hati untuk menerima anugerah Allah dan memberikan dirinya untuk diubah, diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hidup kita bukan mengejar sesuatu yang fana, sesuatu yang bersifat sementara dalam dunia ini, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Ada tujuan ilahi yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Yang ketiga, ada tugas bagi kita si penerima anugerah. Saudara, ada sebagian anak-anak Tuhan yang memiliki pemahaman yang salah tentang anugerah. Mereka menyamakan anugerah sebagai sebuah pembiusan untuk tidak berbuat apa-apa. Anugerah itu diartikan sebagai sebuah pemberian yang bersifat sampingan, sehingga mudah kita abaikan. Bukan sebagai sesuatu yang utama dan yang terutama. Bukan sesuatu yang penting
yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Mereka menilai saudara, juga anugerah itu sebagai sebuah jaminan atau pengaman untuk kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita mengaku dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Maka kita pakai anugerah itu menjadi sebuah jaminan. Kita berbuat dosa, lalu datang mengaku dosa, dan Tuhan ampuni dosa kita. Saudara, pemahaman yang demikian membuat kita menjadi orang-orang percaya yang menganggap enteng apa itu anugerah, yang menganggap remeh apa itu anugerah, yang menganggap murahan apa itu anugerah. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa sebuah prinsip penting setelah orang-orang menerima anugerah Tuhan. Dia berkata apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, orang yang telah menerima anugerah itu tidak pasif, tetapi sebaliknya itu membuat setiap orang sungguh-sungguh menerima anugerah, yang sungguh-sungguh menerima, mengalami, merasakan anugerah Allah itu, menggelorakan, menggairahkan dirinya untuk menjadi orang-orang percaya yang aktif, yang rajin, yang giat bekerja, yang giat berkarya, yang bertanggung jawab kepada Allah Sang Pemberi anugerah. Saudara, Paulus berkata, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya tidak akan sia-sia. Malah dia berkata apa? Justru setelah dia menerima anugerah Tuhan, dia bekerja lebih keras, more abundantly daripada semuanya. Saudara, inilah karakteristik daripada orang yang sudah mengalami anugerah. Karena anugerah Tuhan itu begitu besar, karena anugerah Tuhan itu begitu limpah, maka aku akan bekerja lebih giat, lebih semangat, lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih bisa menjadi contoh, lebih bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Itu konsep anugerah. Orang yang sudah mengalami anugerah. Sudah jadi tekanan Rasul Paulus di sini bukan karena ia seorang pekerja keras. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia tidak menekankan ini loh aku pekerja keras. Bukan, saudara. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus adalah besarnya anugerah Tuhan dalam hidupnya membuat dia menjadi orang yang besar untuk berkarya. Menjadi orang yang besar semangatnya untuk giat kerja bagi Tuhan. Itu Paulus. Nah, saudara-saudara, jika pelayanan kita didasarkan kepada konsep anugerah Tuhan yang besar ini, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang akan giat berkarya, giat bekerja, karena kita melihat besarnya anugerah Allah itu di dalam hidup kita. Saudaraku, Herman Bavinck, salah seorang teolog reform, dia mengatakan, anugerah itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Bukan sekedar supaya manusia yang berdosa itu dibebaskan dari segala dosanya, dibebaskan dari segala kejahatannya, dibebaskan dari segala kebobrokannya. Bukan hanya itu semata, tetapi Bavinck menjelaskan anugerah yang Tuhan Allah berikan supaya memampukan manusia untuk terlibat dalam sebuah pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara, di dalam tulisannya, kalau kita membaca tulisan daripada Herman Bavinck, dia tekankan anugerah itu karya keselamatan yang Allah berikan kepada manusia secara mutlak. Bukan ada andilnya manusia, bukan karena ada upaya daripada manusia, bukan, saudara. Tetapi saudara,
kita yang sudah menerima anugerah Allah yang limpah itu, kita dibebaskan dari kungkungan dan belenggu dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dan kungkungan dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Saudara, jikalau Komisi Wanita berani mengambil tema anugerah demi anugerah, maka pertanyaannya, apakah saudara juga berani sebagai orang yang sudah mengalami anugerah terbesar dari Allah, sudah berani untuk semangat, untuk hidup bergelora, untuk rajin, untuk bertanggung jawab, untuk memberikan hidupmu bekerja bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jikalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-27 Komisi Wanita, anugerah demi anugerah sudah Allah limpahkan di dalam hidupmu. Maka pertanyaannya, maukah saudara rela memberikan hidupmu di dalam dunia ini untuk dipakai oleh Sang Pemberi anugerah itu, menyatakan anugerah Allah yang besar kepada dunia ini. Saudara, ketika ibu-ibu berkarya, ketika para wanita mendedikasikan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Saudara, tadi saya katakan Agustinus, seorang pendosa, pemuda berandalan, pemabuk, tukang main wanita. Dia ikuti jejak ayahnya Patrisius. Tetapi ada seorang ibu, ada seorang istri, ada seorang mama yang terus tekun berdoa bagi mereka. Saudara, mencucurkan air mata, terus membawa nama-nama yang hatinya belum disentuh oleh anugerah Allah ini kepada Tuhan Allah. Sehingga pada akhirnya suami, seorang kafir tukang pemabuk, seorang yang suka temperamental begitu tingginya, diubah oleh Tuhan. Agustinus, seorang anak yang berandalan hidup begitu kacaunya, diubah oleh Tuhan. Oleh karena kesetiaan seorang mama yang berdoa, oleh karena kesabaran, oleh karena kesaksian hidup dari seorang ibu, dari seorang mama, seorang wanita sederhana yang bertelut di hadapan Allah untuk mendoakan anaknya. Saudara, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan seperti Ibu Monica ini? Saudara, di dalam kesaksiannya ketika sudah bertobat, Agustinus mengutip kata-kata daripada ibunya. Dia berkata begini, Ibu Monica menyampaikan perkataan ini kepada Agustinus. Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi, yaitu aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku yang terakhir. Saudara, ini adalah doa seorang ibu yang berkata, aku berdoa satu-satunya alasan supaya aku bisa hidup lebih lama lagi, bukan supaya aku dapat uang banyak, bukan supaya aku lebih kaya, bukan aku menjadi seorang ibu yang terhormat karena anakku sukses secara pendidikan dan sebagainya. Bukan, saudara. Tetapi tujuannya adalah supaya sebelum aku menghembuskan nafas, sebelum aku menutup mata, aku melihat engkau menjadi seorang Kristen. Saudara, ini dahsyat. Inilah seseorang yang sudah mengalami anugerah Allah dalam hidupnya. Saudaraku, ketika kita sudah menerima anugerah, mari kita belajar untuk memberikan hidup kita diubah oleh Allah Sang Pemberi anugerah. Kita diubah menjadi serupa dengan Kristus, karena Kristus itulah
anugerah terbesar di dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita menjadi wanita-wanita, saudara, yang tidak mengabaikan hidup kita, yang tidak melakukan apa-apa. Saudara, mari dalam hidup ini kita menjadi wanita-wanita yang memberikan hidup kita untuk dipakai bagi Tuhan Allah. Nyatakan anugerah Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak orang-orang berdosa yang juga boleh bertemu dan mengalami anugerah Allah yang besar. Jikalau ada anakmu yang belum percaya kepada Tuhan, ada anakmu pemberontak, ada anakmu begitu nakalnya, ada suamimu yang saat ini begitu jahatnya, ada mertuamu yang begitu kerasnya, ada menantumu yang tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Sedang kaum wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang menantu wanita, sebagai seorang mertua wanita, sebagai seorang nenek, sebagai seorang tante, bibi, dan siapapun kita, saudara, mari ingat, pakailah hidupmu yang sudah mengalami anugerah Tuhan untuk menyatakan anugerah itu kepada orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Agustinus punya mama, yaitu Ibu Monica. Saudara, biarlah tema firman Tuhan hari ini menjadi satu dorongan bagi saya dan saudara. Anugerah demi anugerah Tuhan berikan. Saatnya kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan semangat, dengan setia, dengan rajin, dengan dedikasi, dengan bergairah, dengan bergelora, dengan giat berkarya, giat bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi siang hari ini. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menggetarkan hati kami, agar kami menjadi kaum wanita yang siap dipakai oleh Tuhan, menjadi wanita-wanita idamannya Tuhan Allah. Seperti Engkau memakai Monica, mama daripada Agustinus, pakailah kami ya Tuhan, wanita-wanita yang saat ini mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Hati kami disentuh, hati kami mau terbuka untuk diubah oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, dan dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyatakan anugerah Allah yang terbesar itu di tengah-tengah dunia ini, bahkan di masa pandemi ini. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari bersama kita memberi persembahan kepada Tuhan, dan di akhir nominal persembahan kita, mohon cantumkan angka 6. Mari kita berikan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah memimpin sepanjang perjalanan hidup kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkah ada pengharapan, setiap langkah ada anugerah Tuhan. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah,
pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tanda kasih-Mu untuk sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah limpahkan pada wanita-wanita di GKY BSD ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jika di masa pandemi ini kami masih tetap boleh beribadah kepada-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang masih kami miliki untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkati persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah demi anugerah, itulah yang kami saksikan sepanjang perjalanan Komisi Wanita GKY BSD sejak berdiri 27 tahun yang lalu hingga hari ini. Mewakili pengurus Komisi Wanita Gabungan se-GKY, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Saya ingin mengutip perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Itulah yang menjadi harapan kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom ibu-ibu, saya dari Sydney mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Komisi Wanita GKI BSD. Tuhan memberkati selalu dan kita terus bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita, khususnya Komisi Wanita GKI BSD. Doa saya, ibu-ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan memiliki karakter-karakter yang indah di hadapan Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom, ibu-ibu Komisi Wanita GKI BSD. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 dan kiranya Tuhan memberkati di dalam masa yang memang sangat unik ini. Kita tahu Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Walaupun kita terbatas secara fisik, tetapi hati kita diikat oleh kasih Kristus. Kiranya Tuhan berkati Komisi Wanita GKI BSD tetap semangat dalam pengenalan akan Tuhan, tetap penuh sukacita di dalam melayani, tetap memberi diri dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan untuk melayani sama-sama. Kiranya Tuhan berkati kita semua, kiranya Tuhan berkati Komisi Wanita GKI BSD. Amin. Selamat ulang tahun ke-27 Komisi Wanita GKI BSD. Di hari ulang tahun ini saya rindu untuk membacakan sebuah puisi untuk setiap kita. Jumat yang cerah mengungkapkan hati yang ceria. Kaum wanita berhimpun bersama, menaikkan pujian kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekalipun wabah corona belumlah sirna, namun hati tidak lagi gundah gulana. Karena percaya Kristus Sang Pemberi anugerah, membuat hati terus bersuka cita. 27 tahun sudah Komisi Wanita ada, hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan warna. Hidup sebagai wanita yang bukan ala kadarnya, namun sebagai Wita, wanita idaman Tuhan Allah. Selamat ulang tahun Wita tercinta. Teruslah berkarya menjadi Wita yang bercahaya, menerangi dunia dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday KWBSD. Selamat ulang tahun Komisi Wanita BSD yang ke-27. 27 tahun sudah Tuhan memimpin dan menyertai Komisi Wanita BSD. Biarkan selama ini, selama 27 tahun begitu banyak karya Tuhan bagi Komisi Wanita. Biarkan setiap wanita-wanita dalam Komisi Wanita GKI BSD tetap punya spirit untuk melayani Tuhan, tetap punya hati yang setia di dalam mengikut Tuhan, dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, menjadi wanita idaman Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk kita semua. 27 tahun Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai. Saya yakin dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus memberkati kita di waktu-waktu yang akan datang. Secara khusus saya memuji Tuhan untuk anugerahnya, karena sampai hari ini Tuhan tetap memimpin dan menyertai kita. Walaupun di dalam bentuk ibadah yang berbeda, tetapi bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama dalam bentuk YouTube, dalam bentuk online. Kita tetap bersyukur ibu-ibu, walaupun pandemi ini kita tidak bisa bertemu, tetapi anugerah Tuhan kiranya terus akan menyatukan kita. Sekali lagi selamat ulang tahun Komisi Wanita GKI BSD yang ke-27, terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami KW Pamulang
mengucapkan selamat ulang tahun kepada KWBSD yang ke-27. Semoga pelayanannya diberkati. Cahayu. Selamat ulang tahun. Komisi Wanita GKY BSD ke-27. Tambah usia, tambah setia, melayani Tuhan, terus bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi sesama, nama Allah ditinggikan, dimuliakan, diberitakan. Tuhan Yesus memberkati. amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Shalom, Komisi Wanita GKY BSD Kelompok Mata mengucapkan Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY BSD yang ke-27 tahun. Tetap semangat dan selalu giat kerja bagi Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun KWBSD. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun KWGKY BSD. Mantap. Untukmu, Komisi Wanita GKY BSD. Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY yang ke-27. Rek mangayu bagyo ambal warso GKY BSD ingkang kaping 17. Mugi Gusti tansah paring berkah. Amin. 27 tahun Teteh Manis Sokasi Kuat KW GKY BSD. Selamat ulang tahun ke-27 kelompok ibu-ibu GKY BSD. Semoga Tuhan berkati kita semua. 上帝祝福妇女节27周年纪念，姐妹们在主里更坚强。 Shalom, Gusti Yesus tetap setia. Dina nuntun KW GKY BSD. Ngaliwetan 27 tahun. Shalom, selamat ulang tahun akan KW GKY Serpong J ke-27. Semoga selalu akan bertumbuh dengan ibu-ibu bahagia sindek. 27 tahun Tuhan setia menguatkan Torah PKW GKY BSD. Halo, selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY yang ke-27. Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap bertumbuh dan tetap bisa beribadah walaupun Shalom. Kami dari CGF Ripka mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27
buat Komisi Wanita GKY BSD. Semoga Komisi Wanita BSD menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari CGF Dorcas mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY BSD ke-27. Semoga Komisi Wanita semakin bertumbuh dalam Kristus. Dapat menjadi gerah dan terang dimanapun kita berada. Dan tetap setia melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari CGFPB mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY BSD ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu dari CGF Widya mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY BSD ke-27 tahun. Ibu tetap semangat, makin teguh dalam iman, terus bertumbuh menjadi wanita yang menyerupai Kristus dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Bawa piring isinya nasi kuning untuk semua. Biarlah Komisi Wanita jadi saksi sebagai Wita yang setia. Selamat ulang tahun ke-27 Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami dari CGF Deborah mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY BSD yang ke-27. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. CGF Lois mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Komisi Wanita GKY BSD semakin bertumbuh imannya di dalam Yesus dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu kawan, makin giat berkarya, memancarkan terang Kristus dalam dunia yang gelap. Selamat ulang tahun Komisi Wanita, makin diberkati untuk menjadi berkat. Dirgahayu Komisi Wanita GKY BSD semakin giat berkarya untuk menjadi berkat. Selamat ulang tahun Komisi Wanita, tambah usia, tambah setia, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-27 Komisi Wanita GKY BSD. Selamat ulang tahun KW, Tuhan dimuliakan. Tambah usianya, tambah imannya, tambah cintanya kepada
Wanita ke-27 BSD. Selamat ulang tahun KW, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus berkarya dan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun ke-27. Salam dari CGF Sara. Shalom ibu-ibu sekalian, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Sebelumnya saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hari ini KW BSD berusia 27 tahun. Kita yakin anugerah Tuhan menyertai. Sebagaimana kita ada hari ini itu karena kasih karunia-Nya, bukan semata-mata karena pekerjaan yang kita buat, pelayanan yang kita buat, atau apapun itu. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk 27 tahun Tuhan sudah memberkati KW GKY BSD. Kiranya Tuhan terus memakai, Tuhan terus memberkati Komisi Wanita GKY BSD untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bersyukur untuk ulang tahun KW yang ke-27. Kiranya terus kita maju menjadi berkat buat sesama. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah ibadah kita terus dalam bentuk online sampai waktu yang belum ditentukan. Kiranya ini juga bisa menjadi berkat untuk setiap kita. KW akan menyelenggarakan ibadah online dan juga ada ibadah dalam bentuk audio ya. Itu kita akan PA dalam bentuk audio. Jadi mohon diperhatikan supaya ini tetap menjadi perhatian bagi CGL dan juga bagi CGF yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di akhir kebaktian HUT Komisi Wanita GKY BSD hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dan tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga dan anugerah keselamatan serta kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa dilimpahkan di dalam hidupmu, memberkati engkau untuk lebih lagi berbuah dan memuliakan Tuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam gereja Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.